Warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi bersama saya Ita Santiani. Dalam video kali ini saya akan menganalisis teknik public speaking dalam teori komunikasi film The King's Speech. The King's Speech ini berdurasi kurang lebih 118 menit dan dirilis pertama kali di Britania Raya pada tanggal 6 September 2010, disutradarai oleh Tom Hooper. Tetapi sebelum ke teknik public speaking ini, saya akan membahas sedikit sinopsis film The King's Speech. The King's Speech ini berkisah tentang Raja George VI yang mempunyai kesulitan berbicara di depan publik. Albert, atau yang sering dipanggil Bertie di kalangan keluarga kerajaan ini, tidak pernah berpidato di depan umum. Trauma masa kecil membuatnya gagap dalam berbicara. Adegan pembukaan film ini memperlihatkan bagaimana cagongnya dia berpidato di depan rakyat banyak. Istrinya Elizabeth yang diperankan oleh Helena Bonham Carter mencoba mencari terapis untuk menyembuhkan suaminya. Namun setelah beberapa kali dokter, maupun itu dokter terkenal ataupun dokter kerajaan, tetapi tetap saja Albert tidak bisa berbicara. Dan kemudian Elizabeth dipertemukanlah dengan Lionel, seorang aktor tua yang gagal dan akhirnya membuka praktek bicara. Masalah baru pun dimulai setelah ayahnya yang sering menekan Bertie meninggal dunia. Edward yang lebih tua diangkat menjadi raja, tetapi dia membuat masalah dengan menikahi perempuan yang sudah 3 kali bercerai, hingga Edward menyerahkan kekuasaannya kepada Bertie. Mau tidak mau, Bertie harus menggantikan kakaknya itu sebagai raja, karena tidak ada lagi ahli waris kerajaan selain Bertie dan Edward. Bertie mulai menjalankan terapinya dengan Lionel, apalagi dengan diharuskannya dia memberikan pidato di tengah masyarakat yang dihadapkan dengan perang. Setelah awal yang sulit dan dipenuhi ketegangan, Bertie akhirnya bisa beradaptasi dengan cara kerja Lionel. Bahkan ahli terapi dengan metode ini itu mampu membuat Bertie yang biasanya pemalu menjadi lebih berani. Salah satu metodenya menggunakan musik. Bertie mendengarkan musik yang keras di telinga, kemudian dia membaca teks. Musik tersebut mengalihkan rasa takutnya sehingga dapat berbicara secara lancar tanpa Bertie sadari. Tetapi cara lain pun dilakukan oleh Lionel, yaitu dengan pengucapan kata-kata sulit dan berulang-ulang diterapkan kepada Bertie. Dengan dukungan dari keluarga, Lionel dan pemerintahan Inggris, Bertie berhasil membawakan pidato pertama kalinya di radio dengan lancar dan sukses, yang akhirnya menginspirasi rakyat Inggris untuk siap bertempur dalam perang. Nah, itu dia sedikit sinopsis dari film The King's Speech itu. Dan sekarang saya akan membahas teknik public speaking dalam teori komunikasi. Langsung saja, pertama, salah satu teknik yang sudah tadi disebutkan adalah Bertie diminta untuk membaca naskah tulisan dengan disertai iringan musik yang mengalun keras di headphone yang dia kenakan. Dan dari sinilah Lionel menemukan sebuah petunjuk bahwa gangguan berbicara Bertie tidak disebabkan murni oleh otak namun juga pengaruh lingkungan. Ketakutan, rasa tidak percaya diri, dan malu menghantui Bertie sehingga satu patah kata yang sempurna pun sulit ia ucapkan, atau attribution theory. Salah satu faktor munculnya perasaan-perasaan buruk dan ketakutan atau kecemasan dalam berkomunikasi itu adalah karena Bertie mendengar suaranya sendiri yang tidak sempurna. Jadi Bertie takut mendengar suaranya yang memang tidak bisa sempurna, sehingga dia sulit untuk berbicara secara lancar. Selain pendekatan yang dilakukan, Lionel lebih menyerupai seorang sahabat dibanding terapis. Ternyata Lionel tetap menggunakan metode konvensional seperti latihan olah tubuh yang membantu memulihkan otot-otot Bertie agar lebih rileks. Ketiga, juga pada saat Bertie akan berpidato secara on-air di radio, Lionel tidak memberikan tekanan kepada Bertie, melainkan dia hanya menstimulasi Bertie dengan ucapan memotivasi atau teori penetrasi sosial. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi antar pribadi bisa membentuk jiwa seseorang untuk menjadi lebih baik, namun akan terjadi kegagalan jika komunikasi yang dilakukan buruk. Terus, saya juga akan menganalisis teknik public speaking ini berdasarkan teori-teori belajar. Pertama, pengkondisian klasik oleh Ivan Pavlov adalah kemampuan merespons stimulus baru berdasarkan pengalaman yang diperoleh secara berulang-ulang. Contohnya itu pada saat Bertie mendengarkan musik yang diberikan oleh Lionel. Dia mendengarkan musik secara berulang-ulang, secara terus-menerus. Nah, konsep dari Ivan Pavlov ini
ada 3 jenis. Pertama, proses generalisasi, yaitu ketika Bertie berbicara lancar dengan merespon musik. Kedua, diskriminasi, yaitu pada saat Bertie belajar untuk memberikan respon yang berbeda terhadap stimulus yang sama dengan meyakinkan bahwa berbicara selalu diikuti oleh telinga. Tiga, proses penghilangan terjadi ketika berbicara dilakukan berulang kali dan tidak diikuti oleh musik sehingga berbicara pun lancar. Nah, teori kedua yaitu pengkondisian operan oleh Thorndike dan B.F. Skinner, yaitu proses pembelajaran di mana seseorang secara sadar, terlihat, dan aktif bertindak pada lingkungannya dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Thorndike, kekuatan stimulus respon dipengaruhi satu, law of readiness, yaitu kesiapan Bertie dalam menerima terapi. Kedua, law of exercise, terapi yang dilakukan secara berulang-ulang akan membuat dia berbicara dengan lancar. Ketiga, law of effect, keberhasilan terapi yang dilakukan Lionel pada Bertie. Nah, untuk teori ketiga ini yaitu observational learning, belajar observasi oleh Albert Bandura. Dalam film tersebut ada sebuah adegan yaitu Lionel bercerita bahwa Willy itu anak kecil, anaknya Lionel yang kecil, yang awal mulanya hampir tidak mau mengeluarkan suara dari mulutnya. Saat itu sudah mulai berani berbicara setelah melakukan terapi yang diberikannya. Kemudian dihubungkanlah dengan teori Albert Bandura yang menyebutkan ada 4 faktor yang saling berhubungan dengan proses belajar. Pertama, atensi. Atensi yaitu Bertie mengetahui bahwa Willy mampu berbicara setelah terapi, maka dia mengamati terapi yang diberikan Lionel. Atensi itu lebih ke mencari perhatian. Kedua, retensi, yaitu Bertie menjadi hafal terapi yang dilakukan Lionel dan terus menerapkan teori terapi tersebut. Ketiga, production process, yaitu Bertie juga melakukan terapi Lionel dan mengingatkan Lionel untuk selalu memberikan terapi. Dan keempat, motivasi. Akhirnya, Bertie ingin selalu melakukan terapi tersebut secara berulang-ulang hingga dia tidak gagap lagi dan mampu berbicara dengan lancar. Nah, itu dia teman-teman, teknik public speaking menurut teori komunikasi yang sudah dipelajari. Dan ternyata film The King's Speech ini mempunyai banyak sekali motivasi yang bisa diambil. Mulai dari ketika kita mempunyai keinginan yang besar, kita harus bekerja keras dan jangan pantang menyerah untuk terus mencoba sehingga kita bisa mewujudkan keinginan tersebut. Cukup sekian video yang disampaikan ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.